Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kawanan perampok bersenjata api gasak uang dan perhiasan bernilai 800 juta rupiah di toko sembako Musi, Banyuasin. Vonis hukuman mati dijatuhkan pada pelaku pembunuhan pegawai koperasi yang jasadnya dicor di dalam toko. Jelang bulan Ramadan, harga cabai rawit merah di Kota Palembang tembus Rp90.000 per kilogram. Iya, jajaran Polres Oku Timur menggelar pelatihan keterampilan terhadap sejumlah anggotanya. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personel saat menghadapi pelaku kriminal. Kegiatan ini diikuti sebanyak 100 orang personel. Sebanyak 100 orang personel gabungan dari Polres Ogan Komering Ulu Timur mengikuti pelatihan keterampilan di halaman asrama Polres Oku Timur. Ada 3 kesatuan yang mengikuti kegiatan ini, yaitu Satuan Reskrim, Satuan Narkoba, dan Satuan Lalu Lintas. Pelatihan digelar selama 5 hari. Kegiatan ini melibatkan instruktur dari Korps Brimob Mabes Polri. Mereka memberikan latihan dimulai dari simulasi tata cara penggerbekan, penangkapan, dan penggeledahan hingga membawa tahanan. Pelatihan yang diberikan ya dimulai dari upaya paksa, kita mulai dari penggeledahan, bagaimana pemborgolan yang baik dan benar, kemudian bagaimana upaya penangkapan, penggerbekan, bahkan sampai kepada membawa tahanan. Pelatih sendiri ada berapa orang dan dari mana, Pak? Adapun pelatih atau instrukturnya itu didatangkan dari Kobrimob Polri. Melalui latihan ini diharapkan peningkatan kemampuan anggota Polres Ogan Komering Ulu Timur saat menindak para pelaku kejahatan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Iya, peredaran narkoba sepertinya makin menjadi-jadi di Republik ini. Di bulan Januari 2025 saja, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menyita 15 kg sabu. 15 kg sabu-sabu bukan jumlah yang sedikit. Berapa banyak anak negeri yang bisa tersesat dalam kejahatan jika terlibat peredaran narkoba ini? Sebelum dimusnahkan, 15 kg sabu-sabu ini dicek dahulu oleh petugas Puslap Forpolda Sumatera Selatan. 15 kg sabu-sabu ini kemudian dicampur dengan menggunakan deterjen dan dihancurkan dengan alat elektronik. Pemusnahan barang bukti narkoba yang digelar di halaman BNNP Sumatera Selatan ini merupakan hasil ungkap perkara dari 4 orang tersangka. Sabu-sabu asal Malaysia ini dikirim melalui jalur laut dari Pekanbaru Riau menuju Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan tersangka ditangkap di Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 21 Januari lalu. Ironisnya para tersangka ternyata sudah 6 kali menyelundupkan narkoba asal Malaysia ke wilayah Sumatera Selatan. Negara berarti dari Malaysia, Pekanbaru Riau sampai ke Sumatera Selatan. Sudah berapa lama mereka menjalankan bisnis ini? Yang jelas saya sudah 6 kali dia. Ini baru kita ungkap lewat Tulung Selapan. Dari Sungai Lumpur mungkin lewat Tulung Selapan, terus masuk ke Palembang, langsung ke Sekayu, dan kita sambung di Sekayu untuk diamankan di sini. Jenderal ini kayaknya tersangka kaya, Jenderal. Ya. Tersangkanya ada satu yang masih kita cari. Selain 15 kg sabu-sabu, 6 mobil milik para tersangka atas perkara tindak pidana pencurian uang juga disita. Kini 4 tersangka harus menghadapi ancaman penjara seumur hidup atau bahkan maksimal hukuman mati. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, kita ke berita selanjutnya. Jelang bulan Ramadan, sejumlah bahan pangan mulai merangkak naik. Harga cabai rawit merah di Kota Palembang tembus Rp90.000 per kilogram dari sebelumnya Rp80.000 per kilogram.
Mendekati bulan Ramadan, harga aneka cabai mulai merangkak naik di Pasar 10 Ulu Palembang. Cabai rawit merah atau cabai burung saat ini tembus di harga Rp90.000 per kilogram atau naik Rp10.000 per kilogram dari sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai merah keriting dan cabai rawit hijau dijual Rp60.000 per kilogram atau rata-rata naik Rp5.000 per kilogram. Dampak kenaikan harga cabai diakui pedagang menjadi sepi pembeli. Kondisi ini berimbas terhadap pendapatan mereka yang turun drastis hingga 50%. Pedagang cabai mengaku kenaikan harga ini akibat gagal panen dan pengaruh intensitas hujan yang tinggi sehingga membuat pasokan cabai berkurang. Tak hanya pedagang, pembeli pun ikut mengeluh tingginya harga cabai di pasaran. Rumah tangga ini kan masalah mau pakai turun nih harga barang. Sesuai dengan kemampuan itu rumah tangga lah. Masyarakat ini kan sesuai dengan kemampuan kita. Pedagang berharap harga kebutuhan pokok dapat kembali seperti harga pada sebelumnya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Iya, jelang bulan Ramadan, harga daging ayam di Palembang, Sumatera Selatan naik mencapai Rp35.000 per kilogram. Kenaikan ini membuat nilai konsumsi menurun dan dikeluhkan pedagang akibat sepinya pembeli. Daging ayam menjadi salah satu komoditas yang harganya kerap naik menjelang bulan Ramadan. Seperti yang terjadi di Pasar Kilometer 5 Kota Palembang. Hampir sepekan jelang Ramadan, harga daging ayam naik hingga Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp29.000. Apabila biasanya kenaikan harga kebutuhan pokok dibarengi dengan pemicu nilai konsumsi yang meningkat, namun saat ini pedagang mengeluh sepi pembeli. Jika normalnya menjual 50 kg daging ayam dalam satu hari, kini tak lebih dari 15 kg. Oh, pembeli sendiri gimana, Bu? Aku sepi sangat. Sepi ya? Sudah sejak kapan nih sepinya, Bu? Sejak kenaikan ini atau sehari berapa nih turunnya, Bu? Turunnya penjualan ini sehari bisa berapa kilo turunnya? Turunnya kadang 10 kilo, kadang 5 kilo. Untuk Diperkirakan harga daging ayam akan semakin naik menjelang Lebaran. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ramaditya Thomas. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.